haramkan dengan alasan bahwa dia itu hidup di darat dan hidup di air. Dia hayawanun berma'i istilahnya. Berma'i itu adalah yang bisa hidup di darat dan bisa hidup di air gitu. Kalau hewan yang bisa hidup di darat dan di air itu dia haram disebutkan seperti difda, kodok ya. Seperti itu. Nah, ini adalah alasannya di sini adalah kepiting itu diharamkan karena itu, alasan itu. Alasan itu namanya illah, Bapak sekalian. Ya, bahwa kepiting itu diharamkan karena dia hidup di air gitu dan darat gitu, bisa hidup dia hewan amfibi gitu, itu adalah illah, alasan hukum. Nah, itu yang menjadi pijakan diharamkannya kepiting itu gitu. Nah, kemudian kita di Komisi Fatwa mencoba menguji ilahnya, alasan hukumnya. Betul tidak yang namanya kepiting itu binatang amfibi, binatang yang bisa hidup di air dan hidup di darat. Nah, kemudian perkembangan sains tidak menunjukkan itu. Kita mengundang para pakar terkait dengan masalah kepiting. Disimpulkan bahwa kepiting adalah jenis binatang air dengan alasan bernafas dengan insang, berhabitat di air, tidak akan pernah mengeluarkan telur di darat melainkan di air karena memerlukan oksigen dari air. Nah, kepiting hanya ada yang hidup di air tawar saja, hidup di air laut saja, atau hidup di air laut dan air tawar. Tidak ada yang hidup atau berhabitat di dua alam, di laut dan di darat. Artinya apa? Yang namanya secara sains ilmu pengetahuan, yang namanya kepiting itu adalah hewan air, bukan hewan yang hidup hewan amfibi. Nah, Bapak sekalian, perkembangan penemuan ilmu pengetahuan ini yang kemudian kita jadikan alasan untuk mengkoreksi pendapat ulama terdahulu yang mengatakan bahwa kepiting itu adalah hewan berma'i. Kepiting itu adalah hewan amfibi, oleh karenanya diharamkan. Oleh karena alasan yang digunakan oleh para ulama terdahulu itu sekarang ini sudah terbantahkan, maka hukumnya juga bisa direvisi. Nah, kita kembali kepada kaidah yang nomor 2 ini, intihaul hukmi bintihail illah. Yang namanya hukum itu akan berhenti kalau alasan hukumnya berhenti, berubah. Alasan hukum diharamkannya kepiting tadi karena dia hewan amfibi. Nah, karena itu hukum haramnya menjadi berhenti ketika kita sudah bisa membuat sebuah bukti bahwa tidak benar yang namanya kepiting itu hewan amfibi. Dia itu adalah hewan hewan air begitu. Nah, Bapak sekalian, ini bukti bahwa ilmu pengetahuan itu sangat kuat dalam hal penetapan sebuah hukum, istimbatul hukmi. Dan ini adalah sesuatu yang lazim digunakan gitu. Dan ini adalah sesuatu yang biasa digunakan oleh para ulama gitu. Misalnya Imam Syafi'i dalam hal tertentu dalam satu qadhiyah itu ketika ada di Baghdad gitu, itu menetapkan hukum A, tapi ketika bergeser ke Mesir, beliau di kasus yang sama menetapkan hukum B gitu. Bukan beliau pelin-pelan, tapi karena ilahnya berubah gitu. Nah, oleh karena itu kita mengenal ada qaul qadim menurut Imam Syafi'i dan qaul jadid pendapat yang baru menurut Imam Syafi'i dalam satu hal yang sama gitu, dalam satu kasus. Nah, ini adalah biasa, ini adalah bagian dari bagaimana kita ini melakukan perumusan sebuah hukum dan sains ini menjadi pijakan utama dalam hal kita menetapkan sebuah hukum. Nah, ini adalah
teknik bagaimana caranya dalam konteks yang konteks kepiting tadi saya sebutkan. Mohon maaf masih Arab semua, saya belum sempat mengubah dengan bahasa Indonesia karena ini bahan ajar saya yang saya gunakan ketika mengajar tentang usul fikih. Ya sebenarnya secara prinsip hampir sama. Yang saya jelaskan di sini dijelaskan bahwa apa yang ada di dalam pendapat ulama terdahulu akan kita uji dengan perkembangan sains modern, dan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat legal. Kita istilahnya itu menggunakan manhaj yang mereka gunakan, metodologi yang mereka gunakan, karena kita menggunakan metodologi yang sama dengan yang para ulama itu gunakan. Istilah kita di orang-orang di fikih dan usul fikih mengatakan apabila beliau-beliau itu hidup di saat ini dan bergaul dengan Prof. Sri Joko dan beliau juga akan memfatwakan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Seperti itu. Dan ternyata itu adalah slide yang terakhir. Bapak sekalian, itu adalah contoh kecil dari salah satu contoh dari penggunaan ilmu pengetahuan sains untuk penetapan sebuah hukum. Ada beberapa contoh lain yang kita bisa perinceti satu-satu. Misalnya contohnya adalah yang familiar kita kopi luwak misalnya. Nah, kopi luwak ini orang akan bertanya, kopi luwak itu adalah bukan kopi cap luwak ya, tapi kopi luwak, kopi yang keluar bersama feses luwak, gitu kan. Nah, orang akan bertanya, kan kopi itu keluar bersama feses luwak. Saya pernah ikut audit kopi luwak ini, memang kayak beng-beng begitu ya sekalian. Kayak beng-beng, dia itu kopinya itu dibungkus dengan feses luwak itu gitu. Dikeringkan, karena diekspor itu dia ternyata belum dibersihkan, karena biar lebih genuine katanya. Karena kalau udah dibersihkan nggak ada bedanya antara yang kopi yang biasa, bin yang biasa dengan kopi yang kopi luwak. Jadi dikeringkan kemudian baru diekspor yang mentah, diannya kayak begitu. Nah, hukumnya sama dengan feses nggak dia? Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan enggak. Apa bedanya kan gitu kan ininya. Nah, oleh karena itu kita kemudian mencoba untuk menganukan. Ternyata tidak semua sesuatu yang keluar bersama feses itu hukumnya sama dengan feses. Kalau feses itu pasti dia itu najis dan haram, gitu ya. Nah, kalau sesuatu yang keluar bersama feses belum tentu dia itu hukumnya sama-sama najis. Contohnya adalah misalnya ada cincin kawin itu jatuh, kemudian dimakan sama kucing, gitu kan? Kemakan sama kucing. Saya yakin kucingnya pasti dikasih makan, dikasih minum, ditungguin supaya BAB. Nah, ketika BAB diceker-ceker, Pak, akan dicari itu cincinnya. Nah, kalau dia itu hukumnya sama dengan feses, dia tidak bisa dicuci, tidak bisa dibersihkan, tidak bisa dipakai lagi untuk kemudian dia digunakan untuk surat. Karena yang namanya feses itu adalah najisnya najis aini. Barangnya, zatnya yang najis, tidak bisa dibersihkan. Gitu. Nah, kalau yang seperti itu bukan najis. Karena dia keras, maka dia menjadi mutanajis. Barang suci terkena najis bisa suci lagi kalau dicuci. Nah, kaedahnya akhirnya barang yang keras keluar bersama feses hewan, maka dia itu menjadi mutanajis, bukan menjadi najis gitu. Nah, oleh karena itu, karena biji kopi yang ditelan oleh luwak itu masih keras gitu, maka kemudian kita membolehkan dikonsumsi setelah ada pencucian secara syar'i dengan cara tidak pecah dan tidak ada namanya para ulama terdahulu menyatakan lau akalat al-bahimatu habban wa kanat solabatuhu baqiyatan lau zuri'a nabata fa'ainuhu tahirun walakin yatanajjasu limulaqatin najasati bihi. Ini ulama Imam An-Nawawi 500-600 tahun yang lalu sudah mengatakan itu. Jika ada hewan, dia itu menelan biji-bijian, kemudian keluar bersama fesesnya dengan keadaan keras dan segar, itu solban, bihaitsu lau zuri'a nabata, sekiranya dia itu ditanam, dia itu numbuh, gitu,
maka dia itu tidak najis seperti feses karena dia masih keras, tapi dia menjadi muntah najis karena pernah bersinggungan dengan feses. Dia akan menjadi suci lagi dan bisa dikonsumsi kalau dia itu dicuci. Maka kemudian teman-teman ketika saya melakukan audit itu, saya meminta teman-teman LPPOM Lampung kasus ini ambil sampelnya di apa namanya ditanam. Ternyata yang ditanam di Lampung, LPPOM Lampung numbuh, yang ditanam di LPPOM Pusat juga numbuh. Itu akhirnya menguatkan. Nah, kasusnya di sini adalah menguatkan. Penemuan sains menguatkan apa yang dikatakan oleh ulama terdahulu. Oleh karena itu kita gunakan ini. Nah, kalau penemuan sains ini tidak menguatkan, kita akan mengoreksi pendapat ulama terdahulu. Kasusnya adalah kepiting. Jadi demikian, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kasus lain yang bisa kita diskusikan lebih lanjut, tapi mungkin karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Salahuddin dengan materinya yang sangat menarik, karena kalau berdasarkan apa yang saya pahami, ini kok terkait dengan ayat-ayat kauniyah, artinya bahwa perkembangan sains, perkembangan teknologi juga akan bisa menentukan ya aspek halal haram suatu produk, ya baik itu makanan, obat-obatan, kosmetika, dan jasa lainnya. Ini tadi sudah banyak dikupas mengenai aspek tersebut. Kemudian ada beberapa poin saya kira nanti bisa menjadi pemantik tanya jawab pada pagi hari ini. Antara lain, kami sebagai komunitas atau entitas di LPPOM MUI sebagai auditor Ustadz ini dengan berbagai kompetensi keilmuan yang dimiliki, tentu tidak ingin terjebak dalam istilah tadi yang disampaikan iftira gitu ya. Iftira artinya kita tidak ingin terjebak pada kelompok yang membuat hukum tanpa ada dasar yang atau metodologi yang jelas gitu. Jadi dengan berbagai kompetensi yang ada, termasuk di LPPOM MUI, ada yang berlatar belakang pangan, kemudian obat-obatan, kosmetika, kemudian peternakan dan sebagainya, itu ya kita minimalisir untuk supaya tidak terjadinya itu kelompok iftira itu. Ya. Kemudian hal lain yang juga menarik tadi sampaikan Ustadz Salahuddin, itu ilah gitu ya, ilah alasan hukum karena ada perkembangan keilmuan ataupun juga hal-hal yang kemudian menyebabkan perbedaan fatwa. Misalkan tadi disampaikan oleh Imam Syafi'i ketika di Baghdad, maka beliau menyampaikan hukum A, kemudian ketika sampai di Kairo hukum B, karena memang ilahnya berbeda. Nah, itu mungkin nanti bisa menjadi pemantik untuk diskusi lebih lanjut. Saya kira itu yang bisa saya ambil poin-poin penting di antara poin lainnya yang juga penting. Untuk selanjutnya silahkan Bapak Ibu, Saudara, sahabat Ngabar 4, kalau ada pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Salahuddin, silahkan menyampaikan secara langsung. Silahkan dengan cara menekan unmute dari audio dan bisa disampaikan secara langsung, silahkan. Ini juga ada yang selain LPPOM MUI, ada juga sahabat SMA saya juga ada, kemudian dari Aceh tadi Prodir juga bilang ada, ya, kemudian kelompok-kelompok pengajian, teman-teman dari dosen UNY juga ada. Silahkan barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo. Ada di antara Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, barangkali kurang jelas tadi. Mungkin sebelum ada pertanyaan, saya ingin ini tadi Ustadz ya, untuk supaya kita yang saat ini bertindak sebagai auditor, supaya
tidak terjebak ada sebagai orang yang masuk dalam kelompok iftiroi tadi, kira-kira bagaimana ya Ustadz Salahuddin? Ya.